Oke teman-teman, rumah jam 3. Menurut legenda, tepat jam 3 pagi, lampunya menyala sendiri. Kamu dengar suara aneh? Iya, aku dengar. Kedengarannya dari sana. Hanya perasaanmu saja. Fokus pada kontennya. Aku tidak suka tempat ini. Fokus pada lampumu. Hati-hati nak, hantu-hantu itu bukan hal yang paling menakutkan di rumah ini. Hati-hati. Tidak semua yang kalian lihat itu nyata. Siapa itu? Sudah menyala. Lampunya menyala. Kamu merekamnya. Terus rekam. Jangan panik. Tenang, Raka. Lampunya sudah menyala. Lihat sekeliling. Apakah kamu melihat itu? Rak, itu bukan hantu. Itu adalah jejak yang terekam. Sebuah proyeksi. Jika ini tidak dimaksudkan untuk menakuti kita, maka rumah ini meminta bantuan. Selamat datang di Sirap Kasunyatan. Sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Ya, tinggalkan komentar dari mana sahabat berasal dan kasih masukan untuk channel ini. Mari ikuti ceritanya. Udara di ruang bawah tanah itu terasa berat, seolah oksigen perlahan diserap oleh dinding-dinding batu yang lembab dan berlumut. Raka berdiri terpaku, peluhnya dingin membasahi tengkuk saat sesosok bayangan transparan perlahan memisahkan diri dari kegelapan pekat. Makhluk itu tidak datang dengan rauan yang menakutkan, melainkan dengan keheningan yang mencekam, melayang mendekat hingga hawa dinginnya menusuk tulang. Mita, yang berdiri di belakang Raka, tidak menjerit. Ia justru mencengkeram bahu Raka dengan kuat, mendesaknya maju ketika tangan pucat sang arwah menunjuk lurus ke arah celah dinding yang tersembunyi di balik tirai sarang laba-laba tebal. Didorong oleh rasa takut yang bercampur dengan adrenalin, Raka menghantam dinding rapuh itu dengan sisa keberaniannya. Debu kuno beterbangan, menyesakkan napas, saat bata-bata lapuk itu runtuh dan mengungkapkan sebuah rongga kecil yang luput dari zaman. Di sanalah benda itu berada, bukan emas atau permata, melainkan sebuah gulungan kertas tua yang permukaannya telah menguning dimakan waktu, terikat simpul mati dengan pita berwarna merah darah. Saat jemari Raka gemetar menyentuh ikatan itu, suara bisikan pilu bergaung memantul di dinding-dinding sempit. Ini wasiat, kebenaran. Dan detik itu juga, Raka sadar bahwa rahasia yang ia genggam lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Lampu merah indikator perekaman berkedip pelan di layar kamera. Satu-satunya tanda kehidupan di tengah keheningan hutan jati yang mengapit jalan setapak itu. Raka menyisir rambutnya ke belakang, menarik napas panjang, lalu memasang senyum lebar yang sudah dilatihnya selama 3 tahun terakhir. Di balik jaket denim bermerek yang ia kenakan, keringat dingin mulai merembes, membasahi punggungnya meski udara sore itu cukup sejuk. Yo! Apa kabar Sobat Berani? Kembali lagi di channel Brave Raka, tempat di mana logika beradu dengan nyali. Seru Raka ke arah lensa, suaranya sengaja diberatkan agar terdengar maskulin. Hari ini, gue nggak main-main. Di belakang gue, ia menunjuk ke arah bangunan tua yang menjulang di antara pepohonan rimbun. Adalah legenda urban yang paling sering kalian request di kolom komentar, Rumah Pukul 3. Nita, yang berdiri di balik kamera sambil memanggul tas ransel berisi baterai cadangan dan lensa tambahan, hanya bisa memutar bola matanya. Ia tahu betul siapa Raka sebenarnya. Pria itu adalah orang yang akan berteriak histeris jika ada kecoa terbang di kamar mandi, namun berubah menjadi pemburu hantu paling nekat begitu tombol record ditekan. Nita menghela napas, menggeser berat badannya dari kaki kiri ke kaki kanan. Ia hanya ingin ini cepat selesai, viral, lalu gajian. Cut! Oke, bagus Rak, intro aman.
ujar Nita datar, menurunkan kamera. Begitu kamera turun, bahu Raka merosot. Ia buru-buru mengeluarkan botol air mineral dari saku samping celana kargonya dan menenggak isinya dengan rakus. Matanya bergerak liar memindai bangunan di hadapan mereka. Rumah itu bergaya kolonial Belanda dengan pilar-pilar besar yang cat putihnya sudah mengelupas parah, menampilkan bata merah yang tampak seperti luka mengganga. Jendela-jendelanya tinggi dan gelap, seolah-olah mata raksasa yang sedang mengawasi kedatangan mereka dengan rasa lapar. "Nit, lu yakin info dari warga benar? Listrik di sini udah diputus 10 tahun lalu kan?" tanya Raka. Suaranya kini terdengar cemas, jauh dari persona brave Raka yang tadi ia tampilkan. "Udah gue cek ke PLN setempat dan data kecamatan, Rak. Nihil, nggak ada aliran listrik. Jadi kalau nanti malam lampu ruang tengah itu nyala jam 3 pagi kayak di forum-forum internet, itu murni konten emas buat kita. Atau sirkuit konslet sisa zaman dulu, siapa tahu?" Mereka berjalan mendekati pagar besi yang sudah berkarat. Engselnya menjerit ngilu saat Raka mendorongnya terbuka. Halaman depan rumah itu dipenuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Di teras depan duduk seorang pria tua di atas kursi rotan yang sudah reyot. Pria itu mengenakan baju surjan lusuh dan belangkon yang warnanya sudah memudar oleh debu dan waktu. Asap rokok kelembak menyan mengepul dari bibirnya, menciptakan aroma manis yang menyengat dan mistis. Itu pasti Pak Wiryo, sang penjaga yang sudah mereka hubungi sebelumnya. Raka kembali menegakkan badannya, memberi isyarat kepada Nita untuk mulai merekam secara candid. "Sore Pak Wiryo," sapa Raka dengan nada so akrab, melangkah naik ke teras. "Saya Raka, ini Nita, kita yang mau uji nyali malam ini." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menghisap rokornya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya perlahan ke arah Raka. Tatapan mata pria tua itu keruh namun tajam menusuk, seolah-olah sedang menelanjangi keberanian palsu yang Raka kenakan. Rumah ini, ia menunjuk pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal dengan ukiran naga yang rumit. Memang tidak tidur. Dia menunggu. "Menunggu siapa, Pak?" pancing Nita, naluri jurnalistiknya mulai menggelitik, meski ia merasa bulu kuduknya merimang. "Menunggu mereka yang terlalu bising," jawab Pak Wiryo. Ia kemudian bangkit berdiri. Tubuhnya ternyata tinggi namun membungkuk. Ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kunci kuno yang besar, terbuat dari besi hitam yang dingin. "Silahkan, saya hanya menjaga agar tidak ada warga desa yang masuk dan hilang. Tapi kalau kalian memaksa, itu urusan kalian dengan mereka." Raka mengambil kunci itu, terasa berat dan dingin di telapak tangannya. "Sip, Pak, tenang aja. Kita profesional. Ada pantangan khusus?" Pak Wiryo mendekatkan wajahnya ke telinga Raka, suaranya merendah hingga terdengar seperti desisan angin di sela daun kering. "Hati-hati saja, Nak. Bukan hantu yang paling seram di sini." Kalimat itu menggantung di udara. Raka terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang, tapi otaknya langsung berputar cepat. Judul clickbait, batinnya bersorak. Penjaga rumah angker, bukan hantu yang harus ditakuti. Ini akan meledak di algoritma. "Oke, mantep Pak, misterius banget." Raka tertawa dibuat-buat, menepuk bahu Pak Wiryo yang keras seperti kayu. "Nit, lu dapat shot mukanya pas ngomong gitu kan? Gila, sinematik abis." Tanpa menunggu jawaban Nita atau pamitan lebih lanjut dari Pak Wiryo yang kini kembali duduk diam mematung, Raka melangkah menuju pintu utama. Kunci besi itu pas di lubangnya. Dengan satu putaran berat dan dorongan bahu, pintu terbuka. Aroma apek yang bercampur dengan bau tanah basah dan sisa dupa langsung menyergap hidung mereka. Gelap gulita menyambut di dalam, seolah-olah cahaya matahari sore enggan masuk melewati ambang pintu. "Nyalakan center Nit, kita set up di ruang tengah dulu." Perintah Raka, suaranya sedikit bergetar namun ditutupi dengan batu kecil. Mereka masuk, langkah kaki mereka menggema di lantai marmer yang kotor. Debu beterbangan dalam sorotan lampu LED kamera, menari-nari seperti partikel hantu. Ruang tengah itu luas, dengan langit-langit yang sangat tinggi. Sebuah lampu gantung kristal yang kusam menggantung miring di tengah ruangan. Tepat di bawahnya ada sebuah kursi kayu kosong yang menghadap ke arah pintu masuk, seolah-olah menyambut tamu tak undang. Nita mulai mengeluarkan peralatan. 2 kamera statis dipasang di sudut ruangan. Satu mengarah ke tangga melingkar yang menuju lantai 2, satu lagi fokus kepada lampu gantung tersebut. Raka berkeliling dengan kamera handheld, melakukan vlogging. "Oke guys, kita udah di dalam. Udaranya gila, beda banget. Dinginnya nusuk tulang padahal di luar lembab." Berbicara ke kamera, wajahnya disinari ring light kecil. "Dan baunya, kalian nggak bisa cium, tapi ini bau kayak kembang yang udah busuk dicampur. Amis ya." Nita mengabaikan celotehan Raka dan fokus pada audio recorder. Jarum indikator suara sesekali melonjak naik meski ruangan itu sunyi senyap. "Rak," panggil Nita pelan. "Cek Gauss meter lu di dekat tangga, angkanya tinggi banget di sini."
Raka mendoloh melihat alat pendeteksi elektromagnetik di tangannya yang sedari tadi ia abaikan. Lampunya berkedip reng merah dengan cepat. Wah, serius? Gila, energinya gede banget di sini. Serunya antusias, mendekatkan alat itu ke kamera. Matahari mulai benar-benar tenggelam. Cahaya oranye yang sempat mengintip dari celah jendela kini berganti menjadi biru gelap, lalu hitam pekat. Rumah pukul 3 kini sepenuhnya dikuasai malam. Suara jingkrik dan binatang malam dari hutan di luar terdengar sayup-sayup. Namun di dalam rumah, kesunyian terasa begitu padat seolah-olah menekan gendang telinga. Mereka memutuskan untuk menjadikan ruang tamu sebagai base camp. Nita duduk di lantai beralaskan matras tipis, memonitor layar laptop yang terhubung ke kamera statis. Raka duduk di kursi lipat mengecek hasil rekaman sementara. Baru jam 9 malam, gumam Nita melirik jam tangannya. Masih 6 jam lagi sampai waktu keramat itu. Kita keliling dulu, ajak Raka, meski kakinya terasa berat untuk beranjak. Ia harus membuat konten durasi panjang. Lantai 2 belum kita cek, katanya di sana bekas kamar tidur utama pemilik rumah yang bunuh diri. Lu aja sendiri, gue jaga monitor, tolak Nita. Ia merasa tidak nyaman. Sejak tadi ia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan yang gelap, di luar jangkauan cahaya lampu portable mereka. Bayangan-bayangan yang tercipta dari pilar rumah itu tampak memanjang dan bergerak sendiri saat ia tidak melihat langsung. Ayolah Nit, chemistry kita di kamera itu yang bikin views naik. Lu yang logis, gue yang berani, bujuk Raka. Meski sebenarnya ia tidak berani naik ke lantai 2 sendirian. Dengan enggan, Nita bangkit. Mereka menaiki tangga melingkar itu perlahan. Kayu tangga berderit keras di setiap pijakan, memecah keheningan seperti suara tulang patah. Di lantai 2, lorong panjang membentang dengan beberapa pintu kamar di kiri dan kanan. Udaranya jauh lebih pengap di sini. Saat mereka melewati salah satu kamar, Raka berhenti mendadak. "Shh, dengar nggak?" Nita menahan napas. "Apa?" Suara ketukan dari dalam kamar itu, bisik Raka menunjuk pintu di ujung lorong yang sedikit terbuka. Mereka mendekat dengan langkah perlahan. Kamera Raka terarah lurus ke celah pintu. Jantung Raka berpacu sedikit cepat hingga ia takut suaranya terekam di mikrofon. Ia mendorong pintu itu dengan ujung kakinya. Kriet! Kamar itu kosong, hanya ada lemari tua yang pintunya lepas satu dan sebuah rantai besi tanpa kasur. Namun di lantai, tepat di tengah ruangan, terlegak sebuah boneka porselen yang kepalanya retak menatap kosong ke arah pintu. "Siapa yang naruh boneka di situ?" tanya Nita, suaranya mulai terdengar panik. "Tadi pas kita sweeping awal dari bawah, gue nggak lihat ada barang-barang kecil kayak gitu. Mungkin Pak Wiryo yang mindahin pas kita nggak lihat." Raka mencoba merasionalisasi, meski ia tahu itu mustahil. Pak Wiryo tidak ikut masuk. Tiba-tiba suara walkie-talkie yang ditinggalkan di dekat laptop di lantai bawah terdengar berkresek-kresek, statis yang capis memecah keheningan. Lalu di antara statis itu terdengar suara tawa anak kecil, lirih namun sangat jelas. "Hihi, main." Raka dan Nita saling berpandangan. Wajah Raka pucat pasi, masker keberaniannya runtuh seketika. Itu suara dari base camp, kan gak ada siapa-siapa di bawah." Raka mundur selangkah, hampir menabrak dinding. "Turun, kita cek rekaman." Nita langsung berbalik. Instingnya mengatakan ada yang salah. Bukan hantu, tapi sesuatu yang lebih fisik. Peringatan Pak Wirjo terngiang di kepalanya. Bukan hantu yang paling seram di sini. Mereka bergegas turun, langkah kaki mereka gaduh menuruni tangga. Sesampainya di ruang tengah, laptop dan peralatan masih ada di sana, tidak tersentuh. Namun layar monitor yang menampilkan feed dari kamera statis yang mengarah ke lampu gantung menunjukkan sesuatu yang aneh. Di layar, lampu gantung itu bergoyang pelan, kiri, kanan. Padahal saat mereka melihat langsung ke langit-langit, lampu kristal besar itu diam tak bergerak sama sekali. Glitch-nya aneh banget, gumam Nita, jarinya gemetar saat menyentuh trackpad. "Rak, lu lihat di layar monitor, lampunya goyang, tapi aslinya enggak." Raka menelan ludah. Mungkin dimensinya beda. Kamera nangkep apa yang mata kita nggak bisa lihat. Ia mencoba berbicara ke kamera lagi, mencoba menambal ketakutannya dengan narasi konten. "Oke guys, ini gila. Kalian lihat sendiri di layar monitor ada anomali visual." Namun saat Raka sibuk dengan kameranya, Nita menyadari sesuatu yang lain. Ia melihat ke arah sudut ruangan yang paling gelap. Di bawah tangga, ada sebuah pintu kecil, mungkin gudang bawah tanah, yang tadi tertutup rapat. Sekarang pintu itu sedikit terbuka, dan dari celah kegelapan itu, Nita bisa melihat sepasang mata yang memantulkan cahaya senter mereka. Lampu merah kecil di kamera itu berkedip-kedip. Satu-satunya tanda kehidupan di tengah kegelapan ruang tengah yang pengap. Raka memegang stabilizer dengan tangan yang sudah basah oleh keringat dingin. Meski ia bersikeras mengenakan jaket kulit andalannya, demi terlihat garang di hadapan para pengikut setianya di dunia maya. Udara di dalam rumah tua itu terasa berat, seolah debu yang mengambang di sana bukan sekedar kotoran,
melainkan sisa-sisa napas masa lalu yang enggan pergi. "Oke, Sobat Misteri," bisik Raka ke arah lensa. Suaranya dipaksakan berat dan berwibawa, meski ada getar halus di ujung kalimatnya. "Kita sudah berada di titik tengah rumah. Konon, di sini sering terdengar suara langkah kaki seret. Kalian bisa lihat sendiri. Atmosfernya gila, padat banget." Nita hanya berdiri bersandar pada kusen pintu yang lapuk, melipat kedua tangannya di dada. Wajahnya datar. Sesekali matanya melirik jam tangan. Lalu kembali menatap Raka yang sedang berakting, seolah sedang berada di medan perang tak kasat mata. Bagi Nita, satu-satunya hal yang menakutkan di ruangan itu adalah kemungkinan atap bocor jika hujan turun, bukan hantu. Tiba-tiba, suara krak terdengar tajam dari sudut ruangan. Raka meloncat. Bukan sekedar kaget. Tubuhnya benar-benar terpelanting ke samping seolah menghindari peluru tak terlihat. Kamera di tangannya berguncang hebat, merekam langit-langit berjamur dan jaring laba-laba. Sebelum akhirnya kembali terarah ke sudut gelap itu. Napas Raka memburu. Matanya melotot liar mencari sumber suara. "Itu, kalian dengar itu?" seru Raka panik, menunjuk ke kegelapan kosong. "Ada interaksi. Ada energi yang mencoba berkomunikasi." Nita menghela napas panjang, lalu menyalakan senter kecilnya, menyorot ke arah sudut itu. Seekor tikus got gemuk berlari tergopoh-gopoh masuk ke lubang di bawah lemari reyot. "Tikus kah?" ujar Nita datar. "Cuma tikus kejepit kayu." Raka terdiam sejenak, menelan ludah yang terasa kesat. Ia buru-buru membenarkan letak kerah jaketnya, dan kembali menatap kamera dengan wajah serius. Benar. Itu tadi manifestasi energi dalam bentuk hewan. Mereka sering meminjam tubuh makhluk hidup untuk menakut-nakuti kita. Tapi tenang, saya tidak gentar. Ia berbohong. Kakinya gemetar di dalam sepatu botnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini terasa lebih menekan. Setiap bayangan yang tercipta dari sorot lampu kamera Raka tampak hidup. Bayangan kursi tua yang patah terlihat seperti orang yang sedang membungkuk. Dan goyangan gordeng lusuh tertiup angin dari celah jendela pecah. Terlihat seperti tangan yang melambai memanggil. Mereka melangkah lebih dalam, menuju lorong yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur. Lantai ubin di bawah kaki mereka terasa dingin dan lembab. Raka berjalan dengan langkah yang sangat pelan, terlalu pelan, seolah takut jika ia melangkah normal, lantai itu akan menelannya hidup-hidup. "Kak, jalan yang benar kenapa sih?" tegur Nita. "Diam, Nit. Aku sedang merasakan residu energi," desis Aka. Padahal ia sedang memicingkan mata karena takut melihat sesuatu di ujung lorong yang gelap gulita. Dan saat itulah teror komedi itu memuncak. Dari kejauhan, memecah keheningan malam yang sunyi, terdengar suara melengking tinggi. Suara itu sayup-sayup, naik turun dengan nada yang menyayat hati, mirip sekali dengan tawa atau tangisan perempuan yang lazim digambarkan dalam film-film horor klasik. Hi, hi, hi. Darah Raka serasa berhenti mengalir. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari tembok di sebelahnya. Ia mundur tergesa-gesa hingga punggungnya menabrak Nita. Nit, dengar itu!" Raka berbisik histeris, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak lagi peduli pada kamera yang kini merekam dagunya yang berlipat karena ketakutan. "Itu kuntilanak, jelas banget. Gila, suaranya deket banget, Nit. Kita harus keluar, ini energinya terlalu negatif, auranya merah pekat." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih panjang dan meliuk-liuk, menembus dinding-dinding kayu rumah tua itu dengan gaung yang menyeramkan. Mati aku, racau Raka. Kakinya sudah dalam posisi siap lari, melupakan citra pemberaninya sebagai pemburu hantu nomor 1. "Dia ketawa, Nit. Dia netawain kita. Ya Tuhan, aku belum nikah. Jangan ambil aku sekarang." Raka sudah siap melempar kameranya dan lari terbirit-birit ketika Nita tiba-tiba mencengkam bahunya dengan kuat. Gadis itu tidak terlihat takut sedikit pun. Alih-alih gemetar, Nita justru memiringkan kepalanya. Telinganya fokus mendengarkan suara melengking itu. "Tunggu," kata Nita tegas.
Tunggu apa lagi? Itu panggilan alam gaib, Nita. Ayo lari! Raka meronta, matanya sudah berkaca-kaca. Dengerin dulu yang bener, Raka. Bentak Nita pelan namun tajam. Raka terpaksa diam. Di tengah kepanikannya, ia mencoba mendengarkan. Suara melengking itu kembali terdengar, namun kali ini diakhiri dengan suara kresek-kresek statis yang kasar. Diikuti bunyi jeduk pelan, lalu hening sejenak sebelum melengking lagi dengan nada yang persis sama. Tidak ada variasi, tidak ada emosi, hanya pengulangan mekanis yang menyakitkan telinga. Itu bukan kuntilanak, kata Nita sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, menahan senyum geli yang hampir meledak. Itu alarm masjid di kampung sebelah. Toanya rusak, konsletnya air hujan kemarin. Dari tadi sore bunyinya kayak gitu kalau angin lagi ngarah ke sini. Raka membeku, mulutnya sedikit terbuka. Ia menatap Nita, lalu menatap kegelapan di luar jendela, lalu kembali menatap Nita. Alarm masjid, ulangnya dengan suara kosong. Iya, kabelnya bermasalah. Jadi bukannya bunyi sirine, malah bunyi ngiung-ngiung gak jelas. Ditambah jarak jauh dan gema lembah, jadinya ya begitu, jelas Nita. Seolah membenarkan ucapan Nita, suara itu terdengar lagi. Kali ini Raka bisa mendengar dengan jelas bunyi dengung listrik statis yang menyertai lengkingan tersebut. Itu jelas bukan suara makhluk gaib, itu suara teknologi tua yang sedang sekarat. Wajah pucat Raka seketika berubah merah padam. Rasa malunya jauh lebih mengerikan daripada hantu manapun yang mungkin ada di rumah itu. Ia berlahan menegakkan tubuhnya, berdeham keras-keras untuk mengusir sisa-sisa suara cempreng kepanikannya tadi. Ia melirik kamera, berharap lensa itu tidak menangkap momen di mana ia hampir menangis memanggil ibunya. Dengan gerakan kaku, Raka mengangkat kamera kembali ke depan wajahnya. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan tangan gemetar yang kini ia kepalkan agar terlihat tegas. Ya, seperti yang saya duga, ujar Raka kepada kamera. Nadanya berubah 180 derajat menjadi sok analitis. Sobat misteri, ini adalah contoh fenomena pareidolia audio. Otak kita seringkali menafsirkan suara mekanis frekuensi tinggi sebagai vokal manusia karena ketegangan saraf. Saya tadi sengaja bereaksi ekstrem untuk mengetes seberapa kuat sugesti lingkungan terhadap psikologis kita. Dan ternyata, suara sirene rusak yang terdistorsi atmosfer malam memang bisa mengecoh telinga amatir. Tapi tentu saja, insting saya langsung tahu itu gelombang elektromagnetik, bukan ektoplasma. Nita memutar bola matanya begitu keras hingga kepalanya sedikit pusing. Ia tidak habis pikir bagaimana Raka bisa memutarbalikkan fakta secepat itu tanpa rasa bersalah. Sudah selesai kuliah fisika ngawurnya? Tanya Nita sarkas. Raka mematikan rekaman sebentar, lalu menatap Nita dengan tatapan memelas. Jangan dibahas lagi, Nit, please. Nanti bagian teriak itu kita cut pas editing. Tergantung bayaran tambahannya, sahut Nita santai sambil berjalan mendahului Raka ke ruang tengah yang lebih luas. Raka mengekor di belakangnya, masih berusaha menata detak jantungnya yang belum sepenuhnya normal. Meski insiden alarm itu konyol, efek kejutnya tetap meninggalkan sisa adrenalin yang tidak nyaman. Namun, malam belum berakhir. Justru, malam baru saja akan memulai hidangan utamanya. Mereka duduk di atas karpet kusam yang sudah mereka gelar sebelumnya di tengah ruangan. Raka mengecek jam di ponselnya. Cahaya layar itu menyinari wajahnya yang lelah dan tegang. Pukul 2.45 dini hari. Tawa dan rasa malu akibat insiden alarm tadi perlahan menguap, digantikan kembali oleh kesunyian yang mencekam. Angin malam berdesir melewati celah-celah dinding kayu, menciptakan siulan lirik yang konstan. Rumah itu seolah sedang bernafas, menunggu waktu yang tepat untuk bangun sepenuhnya. 15 menit lagi, gumam Raka. Kali ini tanpa akting, tanpa nada dibuat-buat. Suaranya murni berisi kecemasan. Nita tidak menjawab. Ia juga merasakannya. Perubahan suhu yang drastis. Udara tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya. Menusuk hingga ke tulang sumsum, meski mereka memakai jaket tebal. Bau apak debu perlahan bercampur dengan aroma lain. Aroma manis yang memuakan. Seperti bunga melati yang sudah layu dan membusuk. Raka menelan ludah. Matanya menatap angka di jam digital kamera yang terus berganti. Menunggu pukul 03 pagi. Waktu di mana tabir antara dua dunia konon menipis. Waktu di mana teror yang sebenarnya dijanjikan akan datang. Bukan lagi tikus atau alarm rusak,
melainkan sesuatu yang mungkin benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan logika Raka yang berantakan. Di sudut ruangan, bayangan lemari tua tampak semakin memanjang, seolah merayap mendekati mereka, seiring detik jam berdetak menuju angka keramat itu. Angin malam yang berembus di pelataran rumah tua itu terasa semakin menusuk tulang, seiring jarum jam merambat mendekati angka 12. Namun bagi Raka dan Nita yang kini duduk bersiaga di dalam tenda pemantauan darurat mereka, sebuah mobil van yang dimodifikasi dengan berbagai peralatan elektronik, waktu yang paling krusial bukanlah tengah malam, melainkan sepertiga malam terakhir. Legenda urban yang menyelimuti rumah kosong berarsitektur Belanda di pinggiran kota ini selalu menyebutkan satu waktu spesifik, pukul 3 pagi. Raka meremas jemarinya yang mulai terasa kaku karena dingin. Matanya tak lepas dari layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV inframerah di 4 sudut rumah. Di sebelahnya, Nita menyesap kopi instan yang sudah tidak lagi panas. Wajahnya datar, namun matanya menyiratkan kebosanan yang tertahan. Baginya, ini hanyalah tugas liputan biasa untuk kanal misteri mereka yang sedang naik daun. Sebuah upaya rasionalisasi dari cerita-cerita tahayul warga. Sementara di sudut van yang remang, Pak Wiryo, penjaga lingkungan setempat yang mereka sewa sebagai narasumber sekaligus penunjuk jalan, duduk bersila dengan mata terpejam, seolah sedang bermeditasi atau sekadar tertidur pulas. 1 menit lagi, bisik Raka. Suaranya bergetar bukan karena dingin, melainkan adrenalin. Ia mencondongkan tubuh ke arah monitor utama. Kalau cerita warga benar, kita akan melihatnya sebentar lagi. Nita menghela napas panjang, meletakkan gelas kopinya. Rak, kau tahu kan kalau korsleting listrik sering terjadi pada instalasi tua? Kabel yang terkelupas, kelembaban udara, tikus. Itu semua penjelasan logis kalau nanti ada lampu yang menyala. Sssss, desis Raka, mengabaikan logika rekannya. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan di dalam van. Di layar, angka digital jam menunjukkan pukul 02.59.58. 02.59.59. Tepat saat angka berganti menjadi 03.00, monitor ketiga yang mengarah ke ruang tengah rumah itu mendadak berpendar silau. Raka tersentak mundur, nyaris menabrak peralatan audio di belakangnya. Di layar yang semula hitam putih karena mode malam, kini terlihat jelas pendaran cahaya kuning tua yang menyala statis. Bukan kedipan lampu bohlam yang mau mati, melainkan nyala yang stabil dan terang, seolah seseorang baru saja menekan saklar dengan sengaja. "Kau lihat itu, Nit? Kau lihat?" seru Raka. Jarinya menunjuk-nunjuk layar dengan antusiasme yang meluap. Nita mengerutkan kening. Tubuhnya kini tegak sepenuhnya. Ia tidak bisa memungkiri, ketepatan waktunya sangat presisi. Terlalu presisi untuk sebuah kebetulan korsleting listrik. Oke, lampunya menyala. Cek audionya. Warga bilang ada teriakan kan? Raka dengan cepat memutar knob volume pada mixer audio yang terhubung dengan shotgun mic bersensitivitas tinggi yang mereka pasang di dekat jendela ruang tengah. Ia mengharapkan suara teriakan wanita atau lolongan berat seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita horor klise. Namun, yang keluar dari speaker monitor bukanlah teriakan. Awalnya hanya terdengar desis statis, suara angin yang menabrak dinding rapuh, dan gemersik dedaunan kering. Lalu perlahan namun pasti, sebuah suara lain muncul membelah frekuensi rendah itu. Suara itu begitu jernih hingga membuat bulu kuduk di leher Nita meremang seketika. Itu adalah suara tawa. Bukan tawa kuntilanak yang melengking tinggi dan mengerikan, bukan pula tawa berat makhluk astral yang mengancam. Itu adalah tawa seorang anak kecil. Tawa itu terdengar begitu pilu, mendayu-dayu, dengan irama yang patah-patah seolah anak itu sedang tertawa di sela-sela tangisannya yang hebat. Hihihi, suaranya mengalun lembut, menyayat hati siapapun yang mendengarnya, seakan mengandung kesedihan yang telah terpendam selama puluhan tahun. Raka terpaku, mulutnya sedikit terbuka, wajahnya pucat. Ekspektasinya akan teror yang agresif hancur, digantikan oleh rasa iba yang ganjil, bercampur ketakutan murni. Ini gila. Dengar itu, Nit. Sedih sekali suaranya. Ini bukti otentik. Tidak ada anak kecil yang berkeliaran jam 3 pagi di rumah kosong. Nita tidak menjawab. Insting skeptisnya bergejolak, bertarung dengan rasa tidak nyaman yang merayapi dadanya. Sebagai seorang teknisi audiovisual, telinganya terlatih untuk mencari cacat logika dalam setiap rekaman. Ia segera mengambil alih mouse dari tangan Raka dan membuka perangkat lunak analisis spektrum suara. "Tunggu sebentar," gumam Nita, matanya menyipit menatap gelombang suara yang terbentuk di layar laptop. "Apalagi yang mau kau cari? Itu sudah jelas suara hantu," protes Raka, meski ia tetap membiarkan Nita bekerja. "Dengar Raka,
Suara manusia atau makhluk hidup pada umumnya memiliki pola frekuensi yang dinamis. Napas, jeda, intonasi yang tidak sempurna. Jelas Nita cepat, jari-jarinya menari di atas keyboard untuk mengisolasi frekuensi tawa tersebut. Tapi lihat ini, Nita memperbesar tampilan gelombang audio itu. Grafik yang muncul menunjukkan pola yang sangat aneh. Lihat bentuk gelombangnya, tunjuk Nita pada garis-garis hijau yang naik turun di layar. Setiap kali tawa itu muncul, bentuk gelombangnya identik, 100% sama. Amplitudonya, durasinya, bahkan noise latar belakangnya berulang dalam siklus yang sempurna setiap 7 detik. Raka mengerutkan kening, mencoba memahami grafik tersebut. Maksudku, ini seperti rekaman, kata Nita. Nada suaranya berubah serius. Ini bukan suara yang dihasilkan secara live oleh pita suara makhluk apapun di sana. Ini terdengar seperti looping audio, seperti ada yang memutar kaset pita tua yang pitanya sudah melar. Makanya suaranya terdengar mendayu dan sedih. Ada distorsi analog di frekuensi 15 kHz yang sangat spesifik. Hening sejenak. Penjelasan Nita justru membuat situasi terasa lebih janggal. Jika itu hantu, seharusnya suaranya organik. Jika itu rekayasa manusia, siapa yang memasang alat pemutar suara di rumah kosong yang sudah terkunci rapat itu? Dan mengapa alat itu baru menyala tepat pukul 3 pagi bersamaan dengan lampu? Anomali, bisik Nita pelan. Ada anomali elektromagnetik yang kuat setiap kali siklus tawa itu berulang, seolah-olah sumber suaranya bukan dari speaker, tapi dari dinding itu sendiri. Tiba-tiba, suara batu kering terdengar dari sudut fan. Pak Wiryo yang sejak tadi diam kini membuka matanya. Sorot matanya tajam, jauh lebih waspada dibandingkan penampilannya yang rentah. Ia menatap layar yang menampilkan grafik gelombang suara itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan sekedar rekaman, Ning. Suara Pak Wiryo terdengar serak, memecah perdebatan teknis kedua anak muda itu. Ia bangkit perlahan, mendekati mereka. Aroma tembakau menyengat dari bajunya. Maksud Bapak? Tanya Raka, merasa tervalidasi bahwa ada unsur mistis di sini. Pak Wiryo menunjuk ke arah monitor CCTV yang menampilkan ruang tengah yang kini benderang. Rumah ini, dinding-dindingnya punya ingatan. Dulu, pemilik rumah ini sangat terobsesi untuk mengabadikan suara anak bungsunya. Dia tidak rela kehilangan momen, bahkan sedetik pun. Nita menoleh cepat ke arah Pak Wiryo. Keterangan ini menarik perhatian sisi investigatifnya. Mengabadikan suara. Maksud Bapak, mereka sering merekam suara anak itu. Lebih dari itu, jawab Pak Wiryo samar. Matanya menerawan ke arah rumah tua di kejauhan. Ada hal-hal yang dilakukan keluarga itu dulu. Eksperimen untuk menyimpan jejak, agar yang pergi tidak benar-benar pergi. Apa yang kalian dengar bukan hantu yang sedang lewat, melainkan jejak masa lalu yang terpatri. Seperti piringan hitam yang baret, ia akan terus berputar di titik yang sama, di jam yang sama, saat kesedihan itu terjadi. Kalimat Pak Wiryo menggantung di udara, meninggalkan rasa dingin yang lebih menusuk daripada angin malam di luar. Nita menatap kembali grafik di layarnya. Penjelasan Pak Wiryo terdengar mistis. Namun anehnya, itu sejalan dengan temuan teknisnya tentang pengulangan yang sempurna. Jadi, Nita bergumam. Rasa skeptisnya mulai bergeser menjadi rasa penasaran yang berbahaya. Bapak bilang bahwa rumah ini berfungsi seperti alat perekam raksasa. Pak Wiryo tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Kari tahu saja apa yang terjadi di ruang bawah tanah tepat di bawah lampu itu menyala. Di sana, kalian akan menemukan jawaban kenapa tawanya terdengar begitu pilu. Raka menelan ludah, menatap Nita. Ketakutan di wajahnya kini bercampur dengan dorongan untuk membuktikan keberadaan dunia lain. Sementara Nita, yang semula hanya ingin membuktikan bahwa semua ini bohong, kini merasa tertantang oleh sebuah teka-teki yang jauh lebih rumit dari sekedar hantu atau korsleting listrik. Ia menyadari misteri ini memiliki lapisan logika yang terdistorsi, dan ia harus memecahkannya. Di layar, lampu di ruang tengah itu berkedip sekali, lalu mati total. Tawa pilu itu pun lenyap seketika, menyisakan desis statis yang kosong dan pertanyaan besar yang menggantung di benak mereka. Hujan di luar sana belum juga reda, seolah langit turut berduka, atau mungkin berusaha membasuh dosa yang tertanam jauh di fondasi rumah ini. Raka dan Nita berdiri mematung di depan rak buku mahoni raksasa di ruang kerja lantai 2. Petunjuk Pak Wiryo, penjaga tua yang bicaranya terbata-bata karena stroke namun matanya menyiratkan ketakutan purba, membawa mereka ke titik ini.
Lelaki tua itu hanya menunjuk foto usang perpustakaan ini dan menggumamkan kata rongga berulang kali. "Kau yakin di sini kah?" tanya Nita. Suaranya bergetar, teredam oleh debu tebal yang menyelimuti ruangan. Cahaya senter di tangannya menyapu punggung buku-buku tebal berbau apek. Pak Wiryo tidak mungkin berbohong, Nit. Ketakutan di matanya terlalu nyata. Jawab Raka sambil meraba sisi lemari. Jarinya menelusuri ukiran kayu jati yang rumit hingga ia merasakan sesuatu yang janggal. Sebuah celah angin yang sangat halus terasa di sela-sela rak dan dinding, seolah ada ruang hampa di baliknya. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, Raka mendorong sisi kiri rak tersebut. Awalnya tidak bergeming, namun suara engsel besi tua yang berkarat kemudian menjerit memecah kesunyian malam. Rak itu bergeser perlahan, menyisakan jejak goresan melengkung di lantai kayu, menyingkap sebuah pintu panel kayu yang warnanya lebih gelap dari dinding sekitarnya. Bau udara pengap yang terperangkap selama puluhan tahun langsung menyergap hidung mereka. Bau kertas lapuk, tinta dan sisa aroma tembakau yang sudah mati bercampur dengan sesuatu yang lebih amis, seperti bau besi tua atau darah kering. Nita menahan napas, tangannya mencengkram lengan Raka. Baunya seperti ada sesuatu yang mati di dalam sana. Raka mengarahkan senter ke dalam kegelapan. Itu adalah sebuah ruangan sempit, tidak lebih besar dari kamar mandi tamu, namun dirancang menyerupai ruang kerja rahasia. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu jati mungil berdiri kokoh dengan lapisan debu setebal sentimeter. Di atasnya, berserakan kertas-kertas dan sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang tampak lembab. Mereka melangkah masuk. Lantai kayu di ruangan itu berderit lebih nyaring, seakan memprotes kehadiran manusia yang hidup. Raka mendekati meja dan mengambil buku harian itu. Kulit sampulnya terasa lengket di jari. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati agar kertas yang rapuh itu tidak hancur. "Ini tulisan tangan Handoko," gumam Raka, mengenali nama pemilik rumah pertama yang pernah ia baca di sertifikat tanah. Tanggalnya, ini dari tahun 1985. Nita ikut mendekat, menyorotkan cahaya ke lembaran surat-surat yang berserakan. Surat-surat itu bukan surat biasa, itu adalah dokumen legal, surat wasiat dan korespondensi dengan pengacara. "Raka, baca ini," bisik Nita, menunjuk sebuah surat yang tintanya mulai memudar. "Ini draft revisi pembagian warisan. Handoko berniat mencoret nama saudaranya, Baskoro, dari daftar ahli waris karena masalah hutang judi dan penipuan perusahaan." Raka beralih kembali ke buku harian. Halaman-halaman terakhir ditulis dengan tulisan yang semakin berantakan, mencerminkan kepanikan penulisnya. Ia membaca paragraf itu dengan suara pelan namun berat. Baskoro semakin gila. Dia tidak lagi datang sebagai saudara, tapi sebagai penagih hutang yang haus darah. Dia mengancam akan membakar segalanya jika aku tidak menyerahkan sertifikat itu. Malam ini dia datang lagi, membawa serta orang-orang bayaran. Aku menyembunyikan Ningsih dan anak-anak di kamar atas, tapi aku takut itu tidak cukup. Suasana di ruangan sempit itu mendadak terasa jauh lebih dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Bukan dingin karena AC atau angin malam, melainkan dingin yang menekan dada. Raka membalik halaman berikutnya. Tulisan di sana bukan lagi paragraf rapi, melainkan coretan-coretan putus asa. Ia membaca paragraf itu dengan suara pelan namun berat. Dia meracuni minuman itu, bukan hanya aku, tapi Ningsih juga. "Tuhan, perutku serasa terbakar. Aku bisa mendengar langkah kaki mereka menaiki tangga. Baskoro, dia tidak menolong kami. Dia hanya duduk di sana, di kursi besar itu, melihat kami merangkak kesakitan." Tangan Raka gemetar. Ia menatap Nita yang wajahnya memucat. "Mereka dibunuh, Nit. Bukan sakit jantung atau kecelakaan seperti yang diberitakan koran lama. Mereka diracuni oleh saudara sendiri demi harta." "Baca bagian bawahnya kah?" desak Nita. Matanya terbelalak ngeri menatap baris terakhir yang ditulis dengan tekanan pena yang begitu kuat hingga kertasnya sobek. Raka membacanya. Yang paling mengerikan bukanlah rasa sakitnya, tapi tawanya. Baskoro tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak melihat Ningsih memuntahkan darah. Tawanya menggema di seluruh rumah, mengisi setiap sudut, menertawakan kematian kami. Tepat saat Raka menyelesaikan kalimat itu, suara itu muncul. Dari sudut ruangan yang gelap, dari balik dinding, bahkan seolah dari dalam kepala mereka sendiri. Suara tawa itu. "Hihihi, ha 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 ha." Nita memekik tertahan,
mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Itu adalah suara tawa yang sama yang menteror mereka setiap malam. Namun kali ini, di ruangan sempit ini, suaranya terdengar berbeda. Tidak ada gema hantu yang mendayu-dayu. Suara itu terdengar jernih, kasar, maskulin dan penuh dengan kekejaman manusiawi. Itu bukan tawa kuntilanak atau setan penasaran. Itu adalah suara seorang pria dewasa yang sedang menikmati kemenangan sadis. "Raka, itu suaranya," jerit Nita. Raka berusaha tetap rasional meski hatinya berpacu liar. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. "Dengar, Nit, dengarkan baik-baik." Suara tawa itu berulang. Polanya, intonasinya, tarikan napas di sela-sela tawa itu, semuanya identik, persis sama, berulang-ulang seperti kaset rusak yang diputar terus-menerus. Ini bukan hantu yang sedang mengawasi kita kah? Suara Raka serak karena horor yang baru ia pahami. Ini residu, jejak energi. Raka menatap dinding-dinding kayu di ruangan itu. Emosi saat peristiwa pembunuhan itu terjadi begitu kuat. Rasa sakit Handoko, kepuasan keji Baskoro, semuanya terekam oleh rumah ini. Dinding, kayu, lantai, mereka menyerap energi itu. Kita tidak sedang dihantui oleh arwah gentayangan, Nit. Kita sedang mendengarkan rekaman ulang dari sebuah kejahatan. Rekaman? Nita menatap sekeliling dengan pandangan nanar. Suara tawa itu semakin keras, seolah dinding-dinding itu berteriak. Ya, teori stone tape. Material di rumah ini merekam peristiwa tragis itu dan memutarnya kembali saat kondisinya tepat. Tawa itu adalah tawa Baskoro saat melihat saudaranya mati. Kita mendengar suara pembunuh, bukan hantu. Kebenaran itu justru terasa lebih mengerikan daripada hantu manapun. Mengetahui bahwa suara yang membuat mereka tidak bisa tidur berhari-hari bukanlah suara makhluk gaib, tapi suara seorang manusia, seorang paman yang tega membunuh keluarganya sendiri demi harta, membuat perut Nita mual. Kejahatan manusia ternyata bisa meninggalkan bekas yang lebih abadi daripada nyawa itu sendiri. Tiba-tiba, suara tawa itu berhenti mendadak, digantikan dengan suara lain. Suara gelas pecah, diikuti suara tercekak yang basah dan mengerikan. Bunyi tubuh yang jatuh berdebum ke lantai. Baskoro, kau... Suara itu muncul dari udara kosong di depan meja. Begitu nyata, seolah Handoko sedang sekarat tepat di depan mereka saat ini juga. Nita menutup telinganya, air mata mulai mengalir deras. Atmosfer di ruangan itu menjadi sangat berat, seolah oksigen disedot habis, digantikan dengan emosi keputusasaan yang menyesakkan dada. "Kita harus keluar, Kak. Aku tidak kuat," teriak Nita. Raka mengangguk, menyambar buku harian dan beberapa berkas penting. Ia menarik tangan Nita, menyeretnya keluar dari ruangan tersembunyi itu. Begitu mereka melewati ambang pintu dan kembali ke ruang perpustakaan yang lebih luas, suara-suara itu meredup, terubah kembali menjadi gumaman tak jelas yang berbaur dengan suara hujan. Nita jatuh berduduk di lantai, napasnya memburu. Raka berlutut di sampingnya, memeluk bahu istrinya yang gemetar hebat. Di tangan Raka, buku harian itu terasa panas, seolah menyimpan bara api dendam yang tak pernah padam. "Mereka menutupi semuanya," bisik Raka. Matanya menatap pintu rahasia yang kini tampak menggapang seperti mulut hitam yang lapar. Polisi, tetangga, mungkin Pak Wiryo juga dipaksa diam saat itu. Baskoro menguasai rumah ini di atas mayat saudaranya, dan tawanya tertinggal di sini selamanya. Malam itu mereka tidak lagi merasa takut pada bayangan di sudut ruangan. Rasa takut itu telah bermetamorfosis menjadi rasa muak dan ngeri terhadap sisi terdelap hati manusia. Rumah ini tidak berhantu karena roh jahat. Rumah ini sakit karena memori kekejaman yang tak terampuni. Dan kini, Raka dan Nita memegang kunci untuk membongkar luka lama yang telah membusuk di jantung rumah ini. Udara di dalam ruang tengah rumah tua itu terasa begitu berat. Seolah oksigen perlahan disedot keluar oleh paru-paru tak kasat mata. Cahaya dari senter Raka berkedip-kedip liar, bukan karena baterai yang habis, melainkan seakan ada gelombang energi statis yang sedang mengamuk di sekitar mereka. Nita mencengkeram lengan jaket Raka begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Di hadapan mereka, lampu gantung kristal yang sudah berdebu dan miring itu berayun sendiri dengan tempo yang tidak wajar. Kiri, kanan, kiri, kanan. Diiringi derit engsel berkarat yang menyayat kesunyian malam. Raka, yang biasanya sigap dengan kameranya demi mengejar engagement dan penonton siaran langsung, kini justru menurunkan tangannya.
Lensa kamera itu terkulai menghadap lantai kayu yang rapuh. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Teror yang mereka rasakan bukan lagi sekadar kejutan murahan atau penampakan sekilas yang biasa mereka buru demi konten horor. Ini terasa personal. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Berat, menyeret, dan jelas. Bukan suara tikus atau angin. Itu suara langkah manusia yang menahan sakit. Kak, kita harus keluar. Bisik Nita, suaranya gemetar menahan tangis. Energinya beda banget. Mereka marah, Kak. Mereka marah besar. Raka menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering dan pahit. Ia hendak menyetujui ajakan Nita untuk lari. Namun matanya menangkap sesuatu di ujung lorong yang menuju ke dapur. Sebuah bayangan. Bukan hitam pekat seperti lazimnya sosok astral yang jahat, melainkan sosok remang-remang yang tampak transparan. Berdiri mematung di ambang pintu. Sosok itu menyerupai seorang wanita dengan gaun tidur panjang lusuh. Wajahnya pucat pasi. Namun mata itu tidak memancarkan kebengisan iblis, melainkan kepedihan yang teramat dalam. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah sebuah lemari kayu jati besar yang berdiri kaku di sudut ruangan. Lalu sosoknya memudar, seiring dengan lampu senter Raka yang mati total selama 3 detik. Ketika senter kembali menyala, Raka terdiam, napasnya memburu. "Nit, tunggu," ucap Raka, suaranya parau. "Kamu lihat itu tadi?" "Lihat apa?" "Aku cuma merem, Kak. Aku takut," seru Nita panik. "Dia nggak nyerang kita," gumam Raka, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Logika konten kreatornya mulai bergeser, digantikan oleh insting manusiawi yang mendesak. Setiap kali kita mau lari, pintunya kebanting. Setiap kali kita mau nyerah, ada suara yang nuntun kita ke ruangan ini. Lampu yang kedip itu bukan gangguan, itu sinyal. Raka memberanikan diri melangkah mendekati lemari jati yang tadi ditunjuk oleh sosok tersebut. Nita, meski ketakutan setengah mati, tidak berani membiarkan Raka sendirian dan terpaksa mengekor di belakang. Aura di sekitar lemari itu sangat dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun anehnya, tidak ada rasa ancaman. Justru terasa seperti kesedihan yang menggumpal. "Jangan dibuka, Kak," cicit Nita. Raka mengabaikannya. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan pintu lemari yang dingin. Dengan satu tarikan napas, ia membukanya. Kosong. Hanya ada bau apek pakaian lama dan debu tebal. Namun, Raka merasa ada yang janggal pada dasar lemari tersebut. Ia mengetuk papan kayunya. Bunyinya kopong. Dengan bantuan ujung kunci motor, Raka mencongkel papan dasar lemari itu. Kayu lapuk itu terangkat dengan mudah, memperlihatkan sebuah rongga tersembunyi di bawahnya. Di sana, tergeletak sebuah kotak kaleng berkarat yang dililit dengan lakban hitam yang sudah mengelupas. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mengambil kotak itu dan membukanya di lantai. Isinya bukan emas atau perhiasan, melainkan tumpukan kertas-kertas tua yang sudah menguning, beberapa lembar foto hitam putih, dan sebuah buku harian kecil bersampul kulit. Nita berjongkok di samping Raka. Rasa takutnya perlahan berganti dengan rasa ingin tahu. Raka membuka buku harian itu secara acak. Tulisan tangan di dalamnya rapi, namun tampak berburu-buru. Tinta di beberapa halaman tampak luntur, mungkin karena tetesan air mata. Raka membaca satu paragraf dengan suara pelan di bawah sorotan senter. Tanggal 12 November 1998. Dia datang lagi malam ini, mengancam akan membakar rumah jika sertifikat tanah tidak segera diserahkan. Suamiku sudah terlalu sakit untuk melawan. Racun yang mereka campurkan di makanannya bekerja perlahan tapi pasti. Polisi tidak akan percaya pada kami. Mereka sudah dibayar. Jika kami mati di sini, tolong, siapapun yang menemukan ini, ketahuilah bahwa ini bukan kebakaran karena korsleting listrik. Ini pembunuhan. Hening. Kesunyian yang mencekam melingkupi mereka berdua. Bukan karena hantu, tapi karena kebenaran mengerikan yang baru saja terungkap. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Raka dan Nita serentak menoleh ke arah tangga. Di sana, di anak tangga paling atas, berdiri 3 sosok bayangan. Seorang pria, wanita yang tadi mereka lihat, dan seorang anak kecil. Mereka tidak lagi terlihat menakutkan. Wajah mereka penuh harap, menatap lurus ke arah kotak kaleng yang kini berada di tangan Raka. Nita menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Mereka sekeluarga. Isak Nita tertahan. "Mereka bukan mau nakutin kita, Kak. Mereka minta tolong." Raka merasa dadanya sesak. Selama ini,
Ia dan Nita datang ke tempat-tempat seperti ini hanya untuk mengeksploitasi rasa takut demi views dan subscriber. Mereka menjadikan penderitaan entitas-entitas ini sebagai komoditas hiburan. Tapi malam ini, di rumah ini, Raka sadar bahwa ia telah salah besar. Fenomena poltergeist, suara tangisan, lampu yang menyala sendiri, semua itu adalah jeritan putus asa dari jiwa-jiwa yang tidak tenang karena ketidakadilan yang menimpa mereka semasa hidup. Mereka tidak bisa bersuara di pengadilan. Mereka tidak bisa melapor ke polisi. Mereka hanya bisa mengandalkan energi yang tersisa untuk menarik perhatian siapa saja yang cukup berani atau cukup bodoh untuk masuk ke rumah itu. Ini bukan konten, kata Raka tegas, seraya mematikan mode perekaman di kameranya. Ia menatap Nita dengan tatapan yang berubah total. Tidak ada lagi kilatan ambisi di matanya. Yang ada hanyalah beban tanggung jawab moral yang berat. Kita nggak akan posting ini sebagai video penampakan seram. Kita harus bawa bukti ini ke pihak berwajib. Atau setidaknya, kita harus cari tahu siapa kerabat mereka yang masih hidup. Seolah merespons ucapan Raka, lampu gantung yang sedari tadi berayun kini perlahan berhenti. Suara derit di lantai atas pun lenyap. Atmosfer yang tadinya menyesakkan dan penuh amarah, perlahan mereda, menyisakan rasa dingin yang sunyi namun damai. Nita menghapus air matanya dan mengangguk mantap. Mereka dibunuh demi hartakah, dan pelakunya mungkin masih hidup bebas di luar sana, menikmati hasil curiannya. Kita akan bongkar semuanya, janji Raka, bukan kepada Nita, melainkan kepada kegelapan di sekeliling mereka. Ia mengangkat buku harian itu tinggi-tinggi. Gue janji, gue bakal cari tahu siapa yang lakuin ini ke kalian. Kisah kalian gak akan terkubur sama debu rumah ini. Angin berhembus pelan melewati mereka, membawa aroma bunga melati yang samar namun segar, menggantikan bau apek dan busuk yang mendominasi sejak mereka masuk. Itu adalah ucapan terima kasih. Raka memasukkan semua dokumen dan buku harian itu ke dalam tas ranselnya dengan hati-hati, seolah benda-benda itu adalah relik suci. Misi mereka telah berubah drastis malam ini. Mereka datang sebagai pemburu hantu, tapi mereka akan keluar sebagai pemburu keadilan. Kamera yang menggantung di leher Raka kini terasa bukan lagi sebagai alat untuk merekam ketakutan, melainkan alat untuk mendokumentasikan kebenaran yang telah lama dibungkam. Mereka bangkit berdiri. Nita masih merasa gemetar, tapi rasa takutnya telah hilang, digantikan oleh tekad yang membara. Mereka berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan ruang tengah yang kini terasa kosong. Di belakang mereka, bayangan keluarga itu masih berdiri, mengawasi kepergian Raka dan Nita. Tidak ada lagi teror, hanya ada harapan yang akhirnya menyala setelah puluhan tahun padam dalam kegelapan abadi. Hujan di luar pondok kayu Pakuwiryo belum juga reda. Seolah langit turut menangis meratapi nasib keluarga Raka yang kian terperosok dalam lumpur kelam masa lalu. Di atas meja jati tua yang penuh goresan, lembaran-lembaran kertas usang berserakan. Raka menatap nanar pada sebuah foto tua yang baru saja disodorkan oleh Pakuwiryo. Foto itu menampilkan kakeknya, berdiri kaku di samping dua pria lain yang wajahnya samar dimakan jamur kertas. Namun postur tubuh mereka memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Pakuwiryo menghembuskan asap rokok lobotnya. Aroma tembakau dan kemenyan menyatu, menciptakan pagar gaib tipis yang membuat Raka dan Nita merasa sedikit lebih aman dari teror yang biasanya mengintai. Orang tua itu menunjuk salah satu sosok dalam foto dengan jari telunjuknya yang gemetar namun tegas. Sorot matanya tajam, menembus keraguan yang masih menyelimuti benak Raka. Menurut Pakuwiryo, teror yang selama ini mereka alami bukan sekedar amarah arwah penasaran yang meminta tumbal sembarangan. Ada mekanisme jahat yang digerakkan oleh manusia yang kemudian memicu kekuatan gelap untuk bekerja. Nita yang duduk di samping Raka sibuk mencatat setiap detail yang keluar dari mulut Pakuwiryo. Wajahnya pucat karena kurang tidur, namun matanya menyala oleh tekad. Ia mulai melihat pola yang mengerikan. Setiap kematian dalam keluarga Raka selalu didahului oleh sengketa aset atau peralihan hak milik tanah yang bernilai fantastis. Ini bukan sekedar kutukan darah, ini adalah pembunuhan berencana yang dibungkus rapi dengan kain kafan mistis. Pakuwiryo menjelaskan bahwa makhluk halus yang menghantui mereka adalah penjaga dari sebuah janji yang dilanggar, sebuah perjanjian di mana nyawa ditukar dengan kelanggengan kekayaan, namun ada pihak yang berkhianat. Malam itu juga, berbekal petunjuk Pakuwiryo, Raka memutuskan untuk tidak lagi berlari. Mereka harus kembali ke rumah induk, bukan untuk mengusir hantu,
melainkan untuk membongkar berangkas tua di ruang kerja kakek yang selama ini dianggap keramat dan tak boleh disentuh. Pak Wiryo tidak ikut. Ia harus menjaga pagar dari jauh agar Raka dan Nita tidak diserang secara mental saat memasuki sarang penyamun itu. Perjalanan menuju rumah besar terasa lebih berat dari biasanya. Jalanan aspal yang basah memantulkan cahaya mobil Raka seperti cermin retak. Ketegangan di dalam mobil begitu padat hingga rasanya oksigen menipis. Nita memegang erat senter besar di pangkuannya, sementara Raka mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka tahu risiko kali ini ganda. Jika bukan arwah leluhur yang mencelakai mereka, mungkin ada mata-mata suruhan pihak ketiga yang tak ingin rahasia ini terbongkar. Sesampainya di rumah besar, atmosfer terasa berbeda. Tidak ada angin kencang atau suara tawa kuntilanak yang biasanya menyambut. Rumah itu sunyi, kesunyian yang justru lebih meneror. Seolah-olah bangunan itu sedang menahan nafas, menunggu apa yang akan dilakukan Raka. Dengan langkah hati-hati, mereka menerobos masuk, langsung menuju ruang kerja kakek di sayap barat. Debu tebal menyelimuti perabotan dan bau apek kertas tua langsung menusuk hidung begitu pintu jati berat itu didorong terbuka. Raka menyalakan lampu darurat, cahayanya membedah kegelapan ruangan yang penuh dengan rak buku tinggi. Sesuai instruksi Pak Wiryo, mereka tidak mencari di tempat yang wajar. Rahasia keluarga ini tidak disimpan di dalam laci meja, melainkan di balik kepalsuan. Raka meraba dinding di balik lukisan pemandangan desa yang suram. Pak Wiryo pernah berkata, orang yang menyembunyikan dosa biasanya menaruhnya di tempat yang paling sering ia pandang. Benar saja, di balik bingkai lukisan itu terdapat sebuah rongga kecil di dinding yang tertutup panel kayu yang warnanya sedikit berbeda. Dengan bantuan linggis kecil yang dibawa Nita, Raka mencongkel panel tersebut. Suara kayu patah menggema keras di ruangan sunyi itu, membuat jantung mereka berdegup kencang. Di dalamnya, tidak ada emas atau perhiasan, melainkan tumpukan buku besar, ledger, dan sebuah kotak besi berkarat. Tangan Raka gemetar saat membuka buku itu. Itu adalah catatan keuangan pribadi kakeknya, sebuah pembukuan ganda yang tidak pernah dilaporkan. Nita membantu menyorotkan senter ke halaman-halaman yang rapuh itu. Matanya membelalak saat membaca deretan angka dan nama yang tertera di sana. Transaksi-transaksi mencurigakan tercatat rapi, aliran dana ke pihak-pihak yang seharusnya menjadi penegak hukum, hingga setoran rutin kepada sebuah yayasan yang namanya asing, namun memiliki alamat di pusat kota. Namun yang membuat darah Raka berdesir hebat adalah ditemukannya sebuah dokumen wasiat asli yang tersembunyi di halaman terakhir. Wasiat itu ditulis tangan dengan tinta yang sudah memudar namun masih terbaca jelas. Isi wasiat itu membalikan semua yang Raka ketahui. Tanah perkebunan yang menjadi pusat sengketa dan lokasi tanah keramat itu sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk dijual atau dijadikan agunan bisnis. Kakeknya telah mewakafkannya untuk desa sebagai upaya penebusan dosa masa lalu, dosa perjanjian dengan entitas gelap. Namun ada pihak lain yang memalsukan surat-surat itu setelah kematian kakek, mengubah wasiat itu menjadi akta jual beli demi keuntungan pribadi, dan tindakan itulah yang memicu kemarahan entitas gaib yang menjaga tanah tersebut. Saat Raka membalik halaman dokumen itu, sebuah nama muncul sebagai saksi palsu dalam akta baru tersebut. Nama itu membuat lutut Raka lemas. Itu adalah nama paman tirinya, seseorang yang selama ini ia anggap sebagai figur ayah pengganti, orang yang selalu menyuruh Raka untuk mengikhlaskan kejadian-kejadian aneh ini dan segera menjual aset keluarga. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada teror hantu manapun. Pamannya bukan hanya tahu tentang kutukan itu, dia sengaja membiarkan Raka dan keluarganya menjadi umpan bagi entitas gelap tersebut agar dirinya bisa menguasai aset tanpa terganggu. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Hembusan nafas mereka berubah menjadi uap putih. Bukan karena hantu itu ingin menyerang, tetapi seolah-olah kehadiran dokumen itu memicu residu energi amarah kakeknya. Lampu darurat berkedip-kedip liar. Di sudut ruangan, bayangan hitam mulai memadat menjadi siluet tinggi besar yang mengawasi mereka. Namun kali ini Raka tidak lari. Ia mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi, menghadap bayangan itu dengan keberanian yang lahir dari kemarahan. Ia kini paham, makhluk itu tidak membenci keturunannya. Makhluk itu membenci ketidakadilan yang dilakukan terhadap wasiat tuannya. "Aku tahu siapa yang mencurinya," teriak Raka pada kegelapan. "Aku akan mengembalikannya." Bayangan itu tidak bergerak maju, hanya diam, seolah-olah memberi restu atau mungkin ancaman terakhir, selesaikan atau mati. Nita menarik lengan Raka, menyadarkan bahwa bahaya fisik lebih dekat daripada yang mereka duga. Dari jendela ruang kerja yang menghadap ke gerbang depan, sorot lampu mobil Raka menyorot cahaya tajam.
Sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan pagar. Itu bukan mobil polisi, dan jelas bukan tamu yang diundang. Raka mengenali plat nomornya. Itu mobil orang kepercayaan pamannya. Mereka terjebak. Di dalam rumah ada entitas yang menuntut keadilan. Di luar rumah ada manusia-manusia serakah yang siap membunuh demi menutupi kejahatan kerah putih mereka. Petualangan horor ini telah bermetamorfosis menjadi permainan kucing-kucingan yang mematikan. Dokumen di tangan Raka adalah kunci untuk mengakhiri teror supranatural ini, sekaligus menjadi target bagi mereka yang ingin rahasia ini tetap terkubur. Kita harus keluar lewat pintu belakang, lewat jalur pelayan tua, bisik Nita. Suaranya bergetar, namun otaknya bekerja cepat. Jika mereka menemukan dokumen ini, kita tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Raka mengangguk, memasukkan dokumen wasiat dan buku besar itu ke dalam tas anti air yang dibawanya. Ia menatap sekali lagi ke arah bayangan di sudut ruangan yang perlahan memudar seiring kedatangan ancaman manusia. Benang kusut itu mulai terurai, namun simpul terakhirnya melilit leher Raka sendiri. Mereka kini bukan hanya pemburu hantu, mereka adalah buruan dari sebuah konspirasi keluarga yang melibatkan uang miliaran rupiah dan tumbal nyawa. Dan sekarang, nama-nama penting yang tertulis di buku besar itu sedang menunggu giliran untuk diseret ke dalam terang atau menyeret Raka ke dalam kubur selamanya. Debu tebal yang menyelimuti lantai kayu di ruang tengah itu seolah menjadi saksi bisu atas dosa yang terkubur puluhan tahun. Jam dinding tua yang mati kini entah bagaimana kembali berdetak pelan. Jarumnya merayap pasti menuju angka 12. Namun atmosfer yang menggantung di udara bukan lagi tentang teror yang mencekik. Raka berdiri terpaku di depan perapian yang sudah lama padam. Tangannya gemetar bukan karena rasa takut akan hantu, melainkan karena lembaran kertas kekuningan yang baru saja ia temukan di balik dinding palsu lemari tua. Senter di tangan Dinda menyorot wajah Raka yang pucat, namun matanya menyiratkan api kemarahan yang baru menyala. Di hadapan mereka bukan sekedar kertas lapuk, melainkan bukti otentik sebuah pengkhianatan darah. Sebuah wasiat asli yang disembunyikan, yang menjelaskan bahwa kematian tragis seluruh penghuni rumah ini bukanlah akibat ritual sesat atau bunuh diri massal seperti rumor yang beredar di masyarakat, melainkan pembunuhan berencana demi harta warisan. Pelakunya adalah orang-orang yang selama ini hidup nyaman di luar sana, kerabat jauh yang menikmati kekayaan di atas nisan tak bernama para korban. Angin malam berhembus masuk melalui celah jendela yang pecah, membawa aroma melati yang kali ini tidak tercium busuk, melainkan harum menyayat hati. Tepat pukul 3 pagi, waktu yang selama ini mereka takuti sebagai puncak manifestasi iblis, kini terasa berbeda. Dinding-dinding rumah tidak lagi mengeluarkan suara cakaran. Lantai tidak lagi berderit seolah diinjak ribuan kaki tak kasat mata. Mereka tidak pernah ingin menyakiti siapapun, bisik Raka, suaranya parau memecah keheningan. Mereka hanya ingin didengar. Selama ini, teror pukul 3 pagi itu adalah reka ulang jeritan minta tolong mereka yang tidak pernah sampai ke telinga manusia. Seolah merespons ucapan Raka, suhu ruangan turun drastis, namun tidak ada rasa dingin yang menusuk tulang. Kabut tipis mulai terbentuk di sudut-sudut ruangan, memadat menjadi siluet-siluet yang selama ini Raka buru demi konten horornya. Namun kali ini, tidak ada wajah hancur atau mata merah menyala. Sosok-sosok itu berdiri tegak, transparan namun bermartabat. Seorang wanita tua dengan kebaya lusuh, seorang pria paruh baya yang memegang dada, dan 2 anak kecil yang saling berpegangan tangan. Dinda menahan napas, menurunkan kameranya. Instingnya sebagai pembuat konten menyuruhnya merekam, tetapi hati nuraninya menahannya. Momen ini terlalu sakral untuk dijadikan tontonan publik demi likes dan views. Ini adalah momen penghakiman. Raka mengangkat kertas wasiat itu tinggi-tinggi, menatap sosok wanita tua itu, sang pemilik rumah yang asli. Aku tahu kebenarannya sekarang, Yai. Aku memegang buktinya. Orang-orang yang meracuni kalian, yang memfitnah kalian sebagai penganut ilmu hitam agar tidak ada yang berani menyelidiki kematian kalian. Mereka masih hidup, tapi tidak akan lama lagi mereka hidup tenang. Sosok wanita tua itu tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang memancarkan kelegaan luar biasa, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya yang ringkih. Cahaya kebiruan mulai memancar dari tubuh-tubuh etereal itu. Mereka tidak bersuara,
Namun Raka bisa mendengar ucapan terima kasih yang bergema langsung di dalam kepalanya. Sebuah resonansi emosi yang murni dan tulus. Di luar rumah, suara sirina samar-samar mulai terdengar mendekat. Raka telah menghubungi pihak berwajib dan pengacara kenalan keluarganya sesaat setelah menemukan dokumen itu. Ia mengirimkan foto-foto bukti yang tak terbantahkan. Pihak kepolisian yang selama ini mengabaikan kasus rumah ini karena dianggap wilayah mistis, kini memiliki alasan hukum untuk bergerak. Kerabat serakah yang memalsukan surat kematian dan wasiat itu tidak akan bisa lari lagi. Dosa masa lalu mereka telah digali kembali, ditarik paksa dari kegelapan menuju cahaya hukum. Perlahan, sosok-sosok arwah itu mulai memudar. Mereka tidak menghilang dengan ledakan atau jeritan mengerikan, melainkan lebur bersama cahaya pagi yang mulai mengintip dari ufuk timur. Partikel-partikel cahaya itu melayang naik, menembus atap yang bolong, menuju kebebasan yang selama ini terenggut. Rumah itu, yang sebelumnya terasa seperti penjara yang hidup dan bernapas, seketika menjadi benda mati kembali. Kosong, hampa. Namun kali ini, kehampaan itu terasa damai. Raka menurunkan tangannya. Kakinya terasa lemas, dan ia terduduk di lantai berdebu. Ia menatap kamera yang masih menyala di tripod, merekam dirinya sendiri. Selama ini, ia pikir keberanian adalah tentang siapa yang paling lama bertahan di ruang gelap, atau siapa yang paling berani menantang entitas gaib. Ia salah besar. Malam ini, di rumah Bukul Tija, Raka belajar bahwa keberanian sejati adalah ketika seseorang berani berdiri tegak membela mereka yang tidak bisa membela diri, menyuarakan kebenaran meski itu menyakitkan, dan menegakkan keadilan bagi mereka yang telah tiada. Sudah selesai, ucap Dinda pelan, menghapus air mata yang tanpa sadar mengalir di pipinya. Mereka sudah pergi. Raka mengangguk, lalu bangkit berdiri. Ia mematikan kameranya. Tidak ada penutup bombastis, tidak ada ajakan untuk subscribe. Ia mengambil kartu memori dari kamera tersebut. Rekaman malam ini tidak akan pernah ia unggah sebagai konten hiburan. Itu adalah bukti, dokumentasi sejarah kelam yang kini telah lurus. Mereka berdua membereskan peralatan. Lampu-lampu sorot dimatikan, kabel-kabel digulung. Saat mereka melangkah keluar dari pintu depan yang reyot, matahari pagi menyambut dengan hangat. Cahaya keemasan menyapu halaman yang penuh ilalang, mengusir sisa-sisa bayangan malam. Burung-burung mulai berkicau. Suara yang tidak pernah terdengar di sekitar rumah ini selama puluhan tahun. Raka berhenti sejenak di gerbang berkarat, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah itu masih tampak tua dan rapuh. Catnya mengelupas dan jendelanya pecah. Namun aura jahat yang menyelimutinya telah sirna sepenuhnya. Itu hanyalah sebuah bangunan tua sekarang. Tumpukan bata dan kayu yang menunggu waktu untuk runtuh atau dipugar. Di kejauhan, mobil polisi terlihat berbelok memasuki jalan setapak menuju rumah tersebut. Keadilan duniawi akan segera ditegakkan, menyusul kedamaian ukhrawi yang baru saja tercapai. Raka menghela napas panjang, menghirup udara pagi yang segar dan bebas dari bau kematian. Ia datang ke tempat ini sebagai pemburu hantu, seorang pemuda yang haus akan sensasi dan pengakuan. Namun ia melangkah pergi sebagai seorang pria yang berbeda. Ia bukan lagi Raka si pembuat konten horor. Ia adalah Raka, sang pembawa pesan, yang telah menuntaskan wasiat Pukul 3 dan membebaskan jiwa-jiwa yang terpasung. Mereka berjalan menjauh, meninggalkan rumah kosong yang kini benar-benar kosong. Bukan kosong karena ditinggalkan, tetapi kosong karena penghuninya akhirnya pulang ke tempat istirahat yang abadi. Kedamaian telah turun di Pukul 3, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kelam keluarga itu, pagi datang dengan membawa harapan yang nyata.